Maka kalau di total Bu, Pak, Anda itu dari awal lahir sampai nanti 63 tahun di total Anda tuh tidur 18 tahun. Seumur hidup di total itu 18 tahun. Kalau ada orang ketika tidur golopak ngerok gitu kan ya, ngadoa ente, sunah ente, wudu ente, babaca ente, 18 tahun waktu dia hidup itu terbuang sia-sia. Ini Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tajalul lazna idza syi'ta sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua di Masjid Bahana Cendekia Sekolah Islam Terpadu ini, bismillah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sekarang bisa berkumpul. Saya mohon waktunya mungkin sekitar 40 menit, tidak akan panjang lebar. 40 menit ini akan jadi rugi. 40 menit ini akan menjadi sia-sia kalau yang bicara di sini tidak didengarkan, diserapi makna-maknanya oleh santri-santri yang ada di Bahana Cendekia ini. Hari ini kita akan membahas buku kitab yang berjudul apa ya? As-Sunnatu Al-Yaumiyatu. Ya, tolong disimak. Nanti barangkali kalau saya kembali ke sini, nih ada santri, kalau ada kuis-kuis terkait apa yang saya bahas, jadi bisa jawab. Tapi yang utama bukan masalah bisa menjawab. Yang paling utama ialah 3 hal, 3 poin. Bisa memahami, mengamalkan, dan menyampaikan. Oke. Sunnah harian. Ada semuanya, saya ingin menyampaikan. Modal yang paling mahal yang kalian miliki sebagai anak muda ya, sebelum kalian dewasa, mencapai cita-cita, ada yang ingin jadi dai, mungkin ada yang jadi atlet, ASN, polisi, tentara, apapun itu. Ya, semua yang duduk di sini punya modal yang sama ketika Anda akan berjuang. Apa modal itu? Modal ini yang paling sering membuat manusia terjatuh rugi kalau modal ini nggak dipakai dengan baik. Modal ini seperti pedang. Kalau misalnya kalian menyia-nyiakan modal ini dengan sia-sia, maka pasti akan celaka, bahkan bisa binasa. Apa itu? Waktu. Ya. Anda punya modal sama dengan saya. 24 jam. Ada nggak di sini yang hidupnya sehari 25 jam gitu? Nggak ada ya. Itu kalaupun ada kayaknya makhluk yang bukan sejenis kita mungkin ya. Waktu Anda modalnya sama 24 jam, sama dengan saya, sama dengan Pak Prabowo, sama dengan Pak Deddy Mulyadi, sama dengan ulama-ulama, semuanya satu hari waktunya jatahnya 24 jam. Nah, waktu itulah yang harus kita manfaatkan untuk menggapai kesuksesan, keselamatan di dunia ini. Maka rugi nih kalau ada yang duduk tidur di belakang pakai kopiah hitam terus malah merem ya. Tolong dibangunkan teman-teman yang tidur. Ini saya punya oleh-oleh, nanti kalau yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ya, mohon dibantu. Nah, ini bahkan disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa Ibnu Adam innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan dalam ujangannya, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Karena itu hanya hari-hari dari Senin sampai Ahad diulang-ulang. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Nah, anak-anak, kenapa kalian lihat ada orang-orang yang pencapaiannya tinggi, bagus, ya mungkin hafalannya banyak, ketika bisnis dia sukses dan lain sebagainya? Itu dikarenakan waktu demi waktu dia manfaatkan dengan baik dengan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bermuamalah dengan manusia sebaik-baiknya, berhubungan baik dengan manusia. Nah, begini, waktu itu pasti akan habis modalnya. Kita nggak tahu. Kamu dikasih modal sama Allah apakah 60 tahun, 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang pasti kita tidak tahu. Dan ketidaktahuan inilah yang harus membuat kita hati-hati karena kita bisa mati kapan saja. Saya punya teman jago berkelahi dulu waktu SMP seusia kalian. Ganteng kayak orang Rusia. Ganteng banget. Kaya raya. Rumahnya besar kalau saya bermain. Wah, dia memiliki segala-galanya dari sisi dunia. Saya dulu mungkin ke sekolah naik sepeda ya ke SMP Negeri 1 Banjaran. Dia naik motor Satria 2 tak dulu tuh kebanggaan banyak anak-anak muda zaman dulu lah. Ganteng, kaya, sehat, dan lain sebagainya. Komplit lah kalau urusan dunia. Tapi belum meninggal di usia kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA tabrakan meninggal.
selesai. Nah, pertanyaannya, ketika kita meninggal, ketika kita meninggal, apa yang akan terjadi kelak di alam kubur? Apakah kalian duduk di sini menghafal Al-Quran jadi pahala atau tidak? Apakah anda mengajar di sini, di sekolah ini ikhlas atau tidak? Apakah saya juga duduk di sini, datang ke sini sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Artinya, serugi-ruginya orang itu tercatat dalam surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Jadi nanti di akhirat itu kasih tahu nih yang rugi itu apa? Ada orang sholat, puasa, zakat, tapi ketika di akhirat nol, nggak diterima. Kalian bangun tidur ngafalin Al-Quran, dicapnya nol. Di alam kubur kena siksa, di neraka juga kena siksa. Kok bisa seperti itu? Karena bisa jadi dua hal yang dia langgar. Satu, niatnya tidak karena Allah. Dua, tidak sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan sampai waktu-waktu kita ini sia-sia. Maka saya ingat pepatah Agim ya, sebaik-baik manusia adalah dia yang menjadikan semua kesibukannya jadi amal solih. Nah, pertanyaan saya, kalian modal 24 jam, bisa nggak waktu kalian 24 jam itu jadi pahala? Bisa, kalau kalian tiap jam sholat terus. Tapi bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak 24 jam jadi pahala? Bisa kalau semua jam puasa terus gak buka-buka. Boleh nggak kayak gitu? Gak bisa Pak, Bu. Hidup kita 24 jam jadi pahala gak bisa. Untuk orang yang tidak tahu jawabannya. Sesungguhnya kalian sebelum meninggal bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Asalkan apa? Asalkan detik demi detik jadi pahala. Duduk kalian jadi pahala. Ngicep jadi pahala. Tidur jadi pahala seperti yang di belakang. Ini kenapa stres mikirin hutang? Kalau ngantuk boleh wudhu. Belajar di kelas jadi pahala. Semua kesibukan jadi pahala, bahkan tidur pun jadi pahala. Tapi gimana caranya? Ternyata ada caranya, yaitu dengan mengamalkan hadis ini yang kalian hafal. Coba dibaca bareng-bareng. Kalau Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna illa man ata'ani wa man asani. Semua umatku akan masuk surga. Semua. Kamu umat Nabi bukan? Kamu umat Nabi? Umat Nabi SAW, kamu semua masuk surga. Untuk siapa? Untuk dia yang mau. Kecuali dia yang nggak mau. Nah, ciri-ciri orang ketika mau di sini disebutkan man atau ani, barang siapa taat kepadaku. Simple Bu Pak. Kalau Anda mau misalnya nanti dapat pahala, taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa yang tahu? Contoh aja. Apa contoh ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW? Angkat tangan. Kamu. Sholat tepat waktu, kasih hadiah. Ya, angkat tangan siapa lagi? Kamu. Ya apa sunahnya? Bersiwak. Sholat tepat waktu bersiwak, kasih hadiah. Ini apa hadiahnya ini? Beng-beng, sok lah lumayan ya. Terakhir satu orang lagi, siapa? Kamu. Hah? Sholawat, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahih, banyak kan? Nah, tapi anak-anak, intinya kita bisa 24 jam semua jadi pahala, asalkan syaratnya satu, dengerin baik-baik, tenang, hadiahnya masih banyak. Asalkan syaratnya satu, mencontoh semua kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Siapa yang tahu hadis cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu harus seperti apa? Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah, angkat tangan. Saya kasih bocorannya. La yuminu ahadukum hatta akuna ahaba ilaih. Kamu. Min walidihi wa walidihi. Semuanya apa? Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. La yuminu. Apa tadi ya? Tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang dari kamu sehingga aku tuh Nabi SAW ya, menjadi yang paling kau cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi itu ciri-cirinya. Kita harus mencintai Nabi. Bahkan itu ciri-ciri iman yang disebutkan bahwa kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada ibu kita, bapak kita, anaknya, anak kita, dan seluruh manusia. Maka kalau kamu ditanya, nak, kamu di antara bapakmu dan Nabi SAW mana yang paling kalian cintai? Siapa yang harus paling kalian cintai? Siapa? Nabi SAW. Ibumu dengan Nabi SAW mana yang paling harus kalian cintai? Nabi. Tapi kan saya nggak ketemu.
Saya tidak diasuh oleh Nabi langsung. Saya nggak dikasih jajan oleh Nabi SAW langsung. Jasa Nabi lebih besar daripada itu. Ya, gara-gara Nabi SAW, kalian ada nggak di sini kalian yang menikahi adiknya, adik kandungnya, ada nggak? Ada nggak? Tidak ada kan? Ada nggak di sini yang sholat itu nyembahnya ke arah Vatikan misalnya? Ada nggak? Kiblatnya? Nggak ada kan? Ada nggak di sini yang minum khamr di mana saja sambil belajar mabok-mabokan? Ada tidak? Tidak ada. Gara-gara Nabi SAW kita selamat. Nah, maka ayo di kesempatan ini mari kita berjuang bersama-sama menjalankan semua sunnah Nabi SAW yang melekat pada Nabi SAW, perkataannya, ucapannya, ketentuannya, hukum-hukum yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan saya akan memulai pembahasan hari ini dengan bab 1, yaitu sunnah sebelum dan sesudah tidur. Silakan dibuka halaman 6. Ya, nanti kasih tulis namanya. Saya mohon ada catatannya, setiap catatan nanti saya cap, bukti kalian ikut kajian saya. Ya, siap. Tidur, masuk WC, mau makan, mau ganti pakaian, mau dagang, mau keluar masuk rumah, mau apa lagi? Mau mandi, mau bersiwak, semua itu ada tata caranya di dalam Islam. Semua. Dulu saya pernah ketemu teman saya di lulusan UI. Jurusan hukum. UI adalah salah satu universitas yang jurusan hukumnya terbaik se-Indonesia. Saya pernah ngobrol bareng beliau agamanya Katolik. Dia ngucapin ke saya kagum dengan Islam. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang punya hukum sedetail-detailnya mungkin itu Islam. Di Islam ada halal, makruh, mubah, haram. Di agama lain tidak ada. Di Islam ada hukum, pakai sepatu aja ada caranya. Di agama lain tidak ada. Betul, pakai sepatu ada sunahnya? Mana dulu yang harus dipakai? Kanan. Di agama lain tidak ada, detail sekali. Nah, oleh karena itu kita pelajari kedetailan itu satu demi satu, dan hari ini kita akan bahas terkait tidur. Siapa yang tidur di sini hari ini? Saya bantu ruqyah, Pak Edwin, tolong di ruqyah yang tidur. Ya, siap ya? Nih, dengerin saya baik-baik kawan-kawan. Siapa yang tahu surat ini, suratnya apa? Ayat berapa? Saya kasih hadiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna naumakum subata. Sok. An-Naba surat ayat berapa? Apa? Masya Allah. Ucapkan Masya Allah. Kasih beng-beng. Tidak ada tepuk tangan di masjid. Nah, apa sih artinya? Nah, kalau mau tidur nanti ya habis ini ya. Nabi Allah SAW berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Kalian perlu tidur nggak? Perlu. Hati-hati dengan tidur. Jangan begadang, jangan kurang tidur. Tapi tong ayeuna. Hindari begadang. Kenapa? Tahu nggak gara-gara suka begadang apa jadinya? Percaya nggak? Percaya nggak? Ada orang sering begadang, dia ginjalnya rusak, setiap minggu harus cuci darah ke rumah sakit. Disuntik di sini, keluarin darahnya, masukin mesin, dibalikin lagi gara-gara begadang. Percaya nggak? Saya kasih ilmunya. Kalau kata Nabi tidur. Ba'da Isya itu jangan banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kalau ngaji mah baik, tapi kalau nongkrong, nonton bola, main game nyampe jam 1 malam, tinggalkan itu. Semoga Allah berikan kita semua kekuatan. Kenapa? Karena orang yang sering begadang kecenderungannya kena penyakit tekanan darah tinggi, hipertensi. Hipertensi kalau tidak tertangani, apa yang terjadi? Dia akan menyerang organ, jantung, benang, stroke di kepala, benang, sampai ginjal pun benang. Maka jangan begadang kalau tiada artinya. Ya, daripada begadang saya kasih tahu aja, tidur. Ya mah puting begadang, berang tidur pas di pelajaran. Jauh itu. Kalau kamu mau sukses jangan begadang. Ini yang nggak pegang HP di pesantren, insya Allah selamat. Yang pulang-pulang ke rumah nih pegang HP, simpan HP nak. Kadang saya juga jadi korban. Ya, mau kalian gagal ginjal? Mau kena penyakit stroke? Lumpuh mau? Sakit jantung? Saya meminta kepada Allah semoga kita semua di sini sepanjang umurnya sehat badannya, raganya, husnul khotimah. Hati-hati. Nah, kita bahas tidur. Nah, ya ingat ya, jangan begadang-begadang ya. Kecuali boleh begadang. Angkat tangan. Kira-kira kecuali untuk apa? Angkat tangan. Punten ngaji pun kalau ada kajian bikin jam 3 malam saya kurang sepakat. Pengajian bikin jam 3 malam. Tidur subuh kelewat. Angkat tangan tadi siapa yang mau jawab? Kamu begadang boleh untuk apa?
Begadang. Kan tahajud mah bobo dulu. Ngaji pun kalau full sampai gak tidur, saya kurang sepakat. Berdasarkan sunnah Nabi SAW, begadang diperbolehkan kalau apa? Contoh. Berzikir. Kurang tepat. Begadang ya. Itikaf juga kan tidur. Begadang full nggak tidur boleh kalau apa? Menangisi dosa-dosa. Sebenarnya jawabannya bagus, tapi bukan itu yang saya maksud. Yang boleh itu apa? Dengerin baik-baik. Kalau Anda menjaga keamanan wilayah Muslim dari serangan musuh-musuh Islam, boleh begadang. Diam gini nungguan berjaga-jaga bisa ada ancaman dari luar, boleh. Kalau kalian jadi TNI, misalnya jaga perbatasan negara, boleh. Kalau misalnya kampung kita ini lagi ada huru-hara, lagi perang misalnya, kalian begadang, boleh. Kalau kita mah dulu yang piket ya, Ustadz Edwin ya, apa istilahnya kita tuh dirosah, boleh, hirosah, ya. Nah, gini adik-adik, kita fokus ke tidur, ngaronda boleh, untuk menjaga keamanan nih, ngaronda bari jenggap lah, teparugu, ya. Nih dengerin, rugi kalau kalian seumur hidup tidur, bangun tidur, tidak tahu sunah-sunahnya. Ini kerugiannya kayak gini. Kalian kan bakal mati, nanti bakal ketemu dengan penghisaban, ada timbangan pahala dan dosa, rugi. Kenapa? Saya akan ambil rata-rata. Seandainya semua manusia yang duduk di sini, seandainya rata-rata hidupnya 63 tahun. Berapa tahun? 63. Kita ambil usia Nabi ya, 63 tahun. Sehari tidur rata-rata 7 jam. Kita hitung 7 jam per hari kali 360 hari sekian kali 63 tahun, maka kalau di total Bu, Pak, Anda itu dari awal lahir sampai nanti 63 tahun di total Anda tuh tidur 18 tahun. Seumur hidup di total itu 18 tahun. Kalau ada orang ketika tidur golopak ngerok gitu kan ya, ngadoa ente, sunah ente, wudu ente, babaca ente, 18 tahun waktu dia hidup itu terbuang sia-sia. Tak ada pahala. Nah isi babaturan orang itu ngaji pahalanya gede segala, gede pisan. Pas mana anak nah orang 18 tahun zong. Karena apa? Karena dia tidak mengamalkan amalan-amalan sebelum tidur. Ini sepele tapi bisa jadi menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pelajari. Tidur akan jadi amal soleh deh kalau kita mengikuti kebiasaan Nabi SAW. Nah, apa kebiasaan Nabi sebelum tidur? Ya, yang pertama buka halaman 7. Ya, sunah-sunah sebelum tidur ialah, dengerin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan. Guru-guru saya juga ya. Kemudian nanti yang pendamping-pendamping, tolong di checklist, ditanya, cek amal-amal ini diamalkan atau tidak. Yang pertama adalah A nih, ada di poin A, sunah sebelum tidur, berwudu sebelum tidur. Ini berat. Kenapa? Dingin. Lilis geus tunduh di kekerayapan, enak banget tidur nih. Aduh kudu wudu lah orang. Berat. Tapi apa sih keuntungannya? Ini tolong didengarkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man taba tahiran, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya." Dengerin, malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Allahummaghfir li 'abdika fulanin fa innahu taba tahiran." Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan. Nuker tidur teh di cek malaikat teh. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan. Kamu namanya siapa? Ampuni si Fadilah. Ampuni siapa? Si Riki, si Husen, si Ujang, si Dadang. Ada yang namanya Dadang di sini? Namanya Alexa, udah punah kayak nama-nama Sunda ya. Nah, ya Allah ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Bayangin, ketika tidur Anda konstan didoakan oleh malaikat, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Pertanyaan saya, kira-kira malaikat doanya mustajab atau tidak? Mustajab. Kalau memang kita mau didoakan malaikat ketika tidur, maka berwudulah sebelum tidur. Insya Allah diamalkan? Insya Allah. Wudu dulu. Kalau kamu semua sayang kepada ibu bapak kamu, kalau kamu mau ibu bapak kamu diproteksi oleh malaikat ketika tidur dari gangguan setan, sampaikan ini. Halaman 7,
Sunnah-sunnah sebelum tidur di buku As-Sunnatu Al-Yaumiyatu. Mau menyampaikan ke orang tua kalian? Harus mau. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilhi, itu insyaallah jadi pahala kalian ketika kalian menyampaikan. Yang kedua, sunnah sebelum tidur. Apa itu? Membersihkan tempat tidur. Membersihkan? Ini sunnah loh. Nabi Muhammad melakukan itu, dan itu ada pahalanya kalau kalian membersihkan tempat tidur. Mas Hasan tidur, digalai dulu, diinjak dulu, pasir mukul, gajelang, gubrag. Bangun-bangun gatal, tiba-tiba ada jerawat, tiba-tiba ada bentol, tiba-tiba digigit apa bolok kotono, tahu kamu bolok kotono? Yang bau-bau itu tuh. Gitu kan? Dan lain sebagainya, bersihin dulu. Itu cara Nabi memproteksi kalian tuh, betapa Nabi mencintai kalian agar kalian mengamalkan. Tapi ngebersihinnya gimana? Begini. Jika salah seorang di antara kalian, ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, kalau di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain, ya baju lah, atau enggak sorban, set kain ya. Kalaupun di rumahnya, Agung tuh kain teh kumaha bersih, ayana nyere, silakan. Yang penting dibersihkan, tapi lebih sunnah tuh kain. Apa? Kain. Kayaknya pakai gamis tuh. Buka, misalnya set, kemudian kibaskan ke tempat tidurnya dengan kain tersebut, buk 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 buk. Sambil mengucapkan, pendek banget ini doanya, Bismillah, bersihkan. Itu insya Allah jadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Wudu, bersihkan tempat tidur, pakai kain berapa kali? 3 kali. Tak 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 dengan mengucapkan Bismillah. Juga ada juga doanya, silakan baca di situ ya. Ini lumayan panjang dan bagus doanya. Yang Bismika Rabbi, wada'tu janbi, wabika arfa'uhu, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadak as-solihin. Nah, itu salah satu doanya. Kita lanjut. Sebelum tidur. Ini sunnah yang sudah hilang. Dulu saya sama Pak Opik kayaknya pernah pakai. Cuma sekarang saya bingung belinya di mana Pak Opik ya, Ustaz Opik. Sebelum tidur sunnah kalau mau dapat pahala. Ini malah sunnah ini bukan sunnah mungkin buat mereka ya. Dipakai sama pemain musik yang musik-musiknya itu menyembah setan ya. Apa coba itu? Celak. Tahu celak tidak? Celak itu dipakai sebelum tidur. Yang dulu saya pernah ada yang beli waktu saya kuliah di Selandia Baru tuh. Jadi masukin ke batu khusus, tuh di sini masukin tidur. Ya. Sebanyak 3 kali goresan dari hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau kalian punya celak, Pak Agung belum punya, pengen nyobain sunnah ini biar dapat pahala sunnah, silakan beli celak. Pak Agung ini kayak perempuan, beda. Perempuan kan kadang celak, bulu alis mata palsu, terus bulu mata palsu, gak usahlah begitu-begitu yang palsu-palsu ya, kita mah yang organik aja. Tapi untuk laki-laki sebagaimana Rasulullah SAW tadi diriwayatkan oleh Ibnu Umar, silakan menggunakan celak 3 kali goresan di kedua belah matanya. Selanjutnya ini yang paling keren, saya sama anak saya tuh rada ngepush walaupun anak saya baru PAUD ya, tolong sebelum tidur dengerin, ini poin D nih, sampaikan kepada ibu bapak kalian juga, sebelum tidur baca ayat kursi. Baca apa? Ini dulu dalam hadis riwayat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah tuh pernah ketemu setan. Bayangin, sahabat belajarnya ke setan. Waktu itu Abu Hurairah nggak tahu itu setan. Dialog ngobrol. Intinya si setan itu bilang, ya, wahai Rasulullah, iya, yaitu yang diajak ngobrol setan itu ya. Ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskannya darinya. Nabi SAW bertanya, apa kalimat tersebut? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, ia mengatakan padaku, jika hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Siapa yang tahu kapan saja sunnah dibaca ayat kursi? Angkat tangan. Kamu? Sesudah sholat. Itu akan menjauhkan kita dari api neraka. Sahih. 2. Sebelum tidur. Sesudah tidur tidak ada riwayatnya ya. Sesudah sholat, sebelum tidur, dan zikir pagi petang ya. Boleh. Kamu udah dapat hadiah tadi? Belum. Pak Hendra, Ustaz Hendra. Jadi kalau kamu mau dapat perlindungan dari setan, pas tidur baca ayat kursi. Lanjut.
Setelah itu juga tolong dibaca, ini gampangnya kacida juga nama lamun aya nu teu hafal saya keluarkan dari sekolah ini ya. Baca 3 surat terakhir Al-Qur'an. Apa itu suratnya itu? 3 surat terakhir Al-Qur'an. Baca itu kenapa? Oke, ini disunahkannya seperti ini ya. Saya percepat ya. Nabi SAW membaca ketiga surat terakhir dalam Al-Quran. Nah, ketika dibacakan itu, Nabi SAW berada di tempat tidur setiap malam. Beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau SAW mengucapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau. Usapin. Dimulai dari kepala, wajah, tangan, tubuh, wajah dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca Al-Falaq, baca Nas, tiup, oleskan ke semua badan. Kalau anak saya masih bayi ya dulu, kalau sakit saya sering lakukan itu. Karena bisa jadi itu semacam meruqyah diri sendirilah. Maka sebelum tidur baca 3 surat itu ya. Insya Allah diamalkan. Insyaallah. Akhwat ya, tolong diingatkan kembali. Nanti dihafalkan buku ini. Kalau saya ada kuis harus bisa jawab ya. Nah, yang selanjutnya ada satu sunnah lagi ya. Dan ini harus hafal, yaitu membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Dari mana mulainya itu? Gimana bacanya? Bukan la yukallifullah. Amanah Rasulu. Nah, dari sana sampai yang ke terakhir. Baca sebelum tidur 2 ayat surat Al-Baqarah. Pagung can dek sarewe muni pabaliut ki muni banyak banget bacaan-bacaannya. Baca saja. Ingat, kalau Anda tidak baca 18 tahun hidup Anda dibuang-buang begitu saja tanpa amal sunnah ini. Ingat, tidur tuh nggak hal yang sepele. 18 tahun. Mau waktu kalian terbuang sia-sia? Jangan. Maka bacalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Keutamanya membaca 2 ayat tersebut pada malam hari adalah akan memberikan kecukupan baginya. Nah, kemudian ini jangan lupa nih, ini dulu kisahnya Fatimah radhiyallahu anha meminta khodimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi dan malah memberikan amalan ini. Sebelum tidur tolong baca zikir subhanallah 33 kali. Terus apa lagi? Berapa kali? Sebelum tidur. Yang selanjutnya apa? 34 kali. Allah berapa kali? Totalnya ada berapa? 100. Beda kalau dengan sholat mah kan ba'da sholat itu tasbih, tahmid, takbir 33 kali semuanya ya. Tapi kalau ini yang takbirnya 34 kali. Mohon itu diamalkan. Ya. Sabar. Ini memang jam puncak-puncaknya ngantuk. Sedikit lagi beres. Karena saya waktunya ada sekarang. Pengennya mah pada asar. 10 menit lagi terakhir. Selanjutnya sebelum tidur membaca surat Sajadah dan Al-Mulk. Sudah pada hafal surat Al-Mulk di sini? Siapa yang bisa baca surat Al-Mulk dari ayat tadi ayat mana ya? Dari awal? Boleh soklah sehalaman awal ya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta. Ada yang hafal enggak? Hah? Kamu hafal? So, 4 ayat aja lah, juga kebanyakan biar nggak terlalu lama. Tafawud. Cakap, dah. Masnya ucapkan masya Allah. Siapa di sini yang sanggup dipatuk ular 70 ular dalam sekali patukan? Tahu nggak di sini ada yang pernah dipatuk ular namanya Ustadz Rian? Dipatuknya di lidah. Percaya nggak? Siapa yang mau coba dipatuk ular 70 patukan ular? Siapa yang kuat lah? Saya kasih hadiah, saya bawain ularnya nanti. Entong nggak? Sanggup nggak dipatuk ular? Enggak.
Ada yang sanggup? Angkat tangan. Tong ya lah, itu ada yang ada di situ. Baik, gagibahnya ada orangnya. Masa lalu. Siapa di sini yang sanggup ditabrak truk sampai tulang rusuknya bersilangan? Siapa di sini yang sanggup? Siapa di sini yang sanggup hidup berdua dengan makhluk yang buruk rupa sekali dalam satu petak ruangan? Enggak ada. Cekap. Kalian sadar nggak? Saya akan mulai kalau sudah sunyi ya. Kalian sadar nggak tadi yang saya sampaikan itu kisah di mana yang akan terjadi di mana, di fase hidup mana? Alam kubur. Horor kedengarannya. Saya pernah lihat ada orang pecah kepala berserakan di jalan. Maaf. Pecah kepala, perutnya hancur, betisnya nggak terburai, daging-dagingnya. Waktu itu gara-gara waktu saya sangat menyayangkan sekali dan ini tindakan yang kurang sangat jauh dari kata bijaksana. Waktu ada bom di Tegalega, di Polsek Tegalega, kalian udah lahir belum? Fotonya itu nyebar di grup WhatsApp wartawan. Saya lihat subhanallah, kayak gini kepala pecah, pelaku bomnya hancur. Saya nanya, ngebom tempat fasilitas publik boleh nggak? Nggak boleh tuh. Di sana gimana kalau ada muslim yang solih kan? Gimana kalau ada penghafal Al-Quran? Teroris itu. Nah, ngebom, hancur. Saya ngeliat, oh kayak gini kepala hancur dan usus terburai. Dan seperti itulah orang-orang yang wafat su'ul khotimah di alam kubur disiksa dulu. Pem. Usus keluar. Habis dipejetkan gitu, dihidupkan deh, pejetkan dihidupkan deh. Gak ada yang sanggup yang ada di sini. Dan kalau kalian mau terlindung, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur yang buruk seperti itu, maka istiqomahkanlah sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Insya Allah diamalkan? Saya dulu nggak hafal, tapi itu terus-terus sama hafal sorangan gitunya. Jadi tolong itu diamalkan, kalau bisa dibaca bareng aja Ustaz Opik sebelum tidur ya. Al-Mulk jadi sunnah bareng. Yang selanjutnya membaca doa sebelum tidur. Siapa yang tahu doa sebelum tidur sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim? Kamu Bismika, kamu siapa namanya? Ilham. Baca. Bismika Allahumma. Bismika amin. Semoga Ilham senantiasa semangat belajar di sini seperti kalian juga ya, amin. Ini kalau kita mengacu kepada teks dalil yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dengerin baik-baik. Ini saya dulu belajarnya kepatukar gitunya. Bismika Allahumma amut wa ahya. Saya ulangi, Bismika Allahumma amut wa ahya. Coba diulang. Nah, itu sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga doa yang lain di sini kita bisa dilihat. Alhamdulillahilladzi at'amana. Kok bacanya kayak gini ya? Mohon perhatiannya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakum mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Itu bacaan yang kedua. Tapi ini bacaan yang ketiga, saya yakin kalian hafal. Yakin. Kalau zikir pagi petang hafal. Angkat tangan yang hafal. Zikir Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Kamu udah dapat hadiah belum? Udah dapat hadiah belum? Belum, sok. Kumaha bacana? Nah, itu buat doa sebelum tidur juga. Coba dibaca bareng-bareng 1 2 3. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard robba kulli syai'in wa malikahu asyhadu alla ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa anak tarifu ala nafsi su'an aw ajra ila mus. Hafalin. Ayo ustad-ustadnya juga harus hafal. Ya, itu zikir petang kalau butuh pahala dan ridho Allah. Kalau enggak mah ngagajeleng langsung ngerek-grek di kasurnya, tapi rugi.
Oke, yang selanjutnya kita akan membahas sunnah-sunnah ketika kita sedang tidur. Kalau tidur, sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu miring-miringnya kemana? Dan ketika membolak-balik badan ternyata ada doanya, yaitu la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghaffar. Itu salah satu doanya. Nah, juga ketika Nabi SAW tidur, tahu nggak? Ini unik deh. Kenapa miringnya ke kanan? Ternyata ada riset yang menyatakan emang paling benar tuh tidur miringnya ke kanan. Kenapa? Jantung kalian di mana? Nah, ketika ternyata kalau miring ke kanan sesuai Nabi Muhammad SAW, jantung kita itu tidak ada beban tekanan ketika kita sebagaimana miringnya ke kiri, ketekan. Jadi yang paling benar itu emang ke kanan. Dan tangannya ada di atas pipi. Bukan begini nih, tapi begini nih. Tidur tuh begini, ke arah kanan. Pas mau tidur gitu aja, terlepas nanti kamu ketika tidur ayo handstand, ayo nonggeng, ayo gulutukan gitunya beda cerita. Tapi insya Allah dapat pahala ketika tidur miring kanan, tangannya di pipi. Coba gimana contohkan? Tidurnya gimana kan di pipi? Ini kalau gini tidurnya macam apa ini? Nah, kalau tidurnya jangan kayak gini. Nah, tidak sunnah itu. Coba saya cek dulu yang tidur lagi di mana nih? Aduh, berdiri. Bangun, wudu dulu. Wudu. Aduh, kadang ngaca ya. Wudu dulu deh. Nah, wudu dulu, sok, gak apa-apa. Wudu dulu, gak apa-apa. Ini dikit lagi mau beres. Sok, wudu dulu. Udah, biarin. Ya. Dari dikit lagi nih. Selanjutnya, kalau kalian terbangun juga disunahkan membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Membaca doa bangun tidur ketika tidur. Dengar ini. Apa doa ketika kalian membaca bangun tidur? Alhamdulilladzi ternyata bacaannya banyak ya. Tapi saya mau tambahkan ke kalian ada satu doa ini saya favorit, seneng banget baca doa ini. Kenapa? Karena kalau baca doa ini ya, dia kalau wudhu terus sholatnya diterima dan insya Allah dosanya diampuni. Kamu ngapain berdiri di luar? Oi, belum beres. Ilham, duduk di dalam. Nanti makannya sini, duduk sini. Nanti. Sok, duduk. Dengerin baik-baik. Begini doanya, ini gampang nih. Kalau kalian tidur tahajud maupun juga tidur yang ya menjelang subuh, baca doa ini. Dengerin saya. Buka halaman 23. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Lanjut, Allahumma gfirli. Nah, baca eta. Tidak usah ditambah. Lah. Cukup Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Mohon dibaca doa itu. Kita ulang bersama. Ya. Ini ilmu, bukan untuk bercandaan, bukan untuk ditertawakan. Anak-anak santri tolong fokus. Ini ilmu yang harus kalian amalkan. Kalau kalian cerdas, selain mengamalkan, sampaikan minimal ke ibu bapak kalian. Ya, kalau kalian memang peduli dengan nasib ibu bapak kalian yang belum jelas masuk surga atau masuk neraka. Oke, dengerin baik-baik. Pak Agung, gimana tuh ayah ibu saya seandainya sudah meninggal? Doakan semua amal kamu ketika kamu mengamalkan ini, maka ngalir juga ke ibu bapak kamu. Ya, maka bodoh nih, menurut saya kurang cerdas. Ada ilmu, gak didengarin malah tidur, malah ketawa-ketawa, gak dengerin. Ketawa sih boleh kalau masih nyambung. Tapi kalau gak didengarkan, gak diamalkan, berarti dia tidak peduli dengan nasib ibu bapaknya di akhirat. Seandainya sudah meninggal orang tua, maka amalkanlah sunnah-sunnah ini. Kenapa? Itu cara terbaik, karena amal solih kalian akan ngalir ke ibu bapak kalian. Dari mana dalilnya? Man dalla 'alal khairi falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Ya, karena ibu kalian pasti menyuruh kalian beramal solih. Bapak kalian juga sama. Maka kalau kalian beramal solih, walaupun ibu bapak kalian sudah meninggal, pahalanya ngalir. Sok dibaca bareng-bareng. La ilaha illallah. Stop. Wahdahu la syarikalah.
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma gfirli. Sip. Insya Allah diamalkan ya. Waktunya habis. Yang terakhir adalah tidak begadang dengan alasan yang kuat. Ya, Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Jadi habis sholat isya bukan yang ngobrol-ngobrol gak jelas, apalagi urusan dunia, tidur. Tapi kalau ngaji boleh nggak kajian? Boleh nggak? Boleh. Tapi tolong dipahami. Kadang-kala ada menu kajian, ba'da isya jebret nyampe jam 3 subuh non-stop. Pulang ke rumah tidur subuh kalewat. Boleh nggak kayak gitu? Tidak. Ingat tadi dalam surat apa yang saya baca dari awal, An-Naba ayat 9, wa ja'alna naumakum, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Anak-anak, itu sunnah-sunnah Nabi SAW yang bisa kami sampaikan. Dan saya berharap semoga Allah memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk bisa mengamalkan. Dan niatkan oleh kalian, sampaikan kepada orang tua kalian, ke teman-teman kalian untuk saling diamalkan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Ada berapa